Baik, apakah PPT saya sudah kelihatan? Sudah terlihat, Nurse. Oke, baik. Terima kasih buat MC kita pada pagi hari ini, Mbak Ulis. Terima kasih juga buat Solusi Medical Event yang melaksanakan acara hari ini di tahun yang baru, tahun 2026. Dan saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada rekan-rekan yang saat ini menjalankan ibadah puasa. Dan salam hormat buat seluruh peserta yang hadir di ruang Zoom ini. Salam kenal dan semoga nanti paparan saya ini bermanfaat untuk kita semua. Dan secara khusus buat teman-teman eh, perawat atau di bidang yang lain, nanti jika ada hal-hal yang perhatikan di akhir atau nanti boleh di chat room, ya. Saya mulai ya. Jadi dalam perawatan luka ini nih kita sebagai perawat adalah yang mengkomunikasikan kepada sejawat dokter, tentunya kita mempunyai DPJP dan ada hal-hal yang harus didiskusikan ketika mata memandang pada saat perawatan luka, gitu ya. Jadi bagaimana caranya deteksi klinis dan strategis disrupt ini, integrasi tim dan peran strategis perawat di era superbug ini. Oke. Nah, izin kepada rekan-rekan semua untuk foto yang saya gunakan ini adalah untuk kebutuhan belajar. Jadi mohon dilarang untuk mengcopy atau memperbanyak foto luka yang ada. Terima kasih. Ini kalau boleh saya putarkan sedikit tentang ya. Punya cerita datang dengan harap dan duka, dengan ilmu dan kasih sayang kami rawat penuh ketenangan. Langkah kecil tapi berarti untuk sembuh, untuk kembali. Kami hadir setiap hari melayani sepenuh hati. Boleh joget-joget dulu. Kami temani sampai tuntas proses. Terpercaya dengan cinta dan profesionalitasnya. Kami hadir bukan sekadar kerja, tapi panggilan dari jiwa. Melayani dengan hati, bukan basa-basi. Ihena hadir untuk pulihkan diri. Sudah sembuh, jiwa pun kuat berdiri. Karena setiap sen adalah bagian dari kami. Ihena Care, kami peduli. Rawat engkau, hak harapan ini. Dari trauma bakar hingga diabetes. Kami temani sampai tuntas proses. Di Henawan Care, kamu dan profesionalitasnya. Kami hadir bukan sekadar kerja, tapi panggilan dari jiwa. Di Henawan Care, kami peduli. Hemat luka dari parwaika hingga diabetes. Kami temani sampai tuntas proses. Percaya dengan cinta dan profesionalitasnya.
Sekadar kerja panggilan dari jiwa setiap luka. Iya, makasih buat putaran lagunya gimana supaya kita nggak ngantuk ya. Oke. Jadi untuk teman-teman semua ya prevalensi tadi kalau dari saya kaitkan dengan materi saya ini, semoga bersambung ya karena memang saya juga belum pernah ketemu dengan Dokter Sondang dan kami tidak ada apa komunikasi, hanya memang dari medical event meminta materinya seperti ini. Sedangkan kita sebagai perawat ya adalah yang melakukan intervensi, tapi melakukan intervensi dengan multidisiplin. Jadi walaupun kita punya praktek mandiri, tetap kita harus ada kaitannya dengan multidisiplin. Jadi kita juga nggak bisa sembarangan memberikan antibiotik ya. Bahkan ya, ini kata-kata pembukaan dari saya, bahkan ketika kita melihat pasien ya atau orang yang kita rawat ini minum antibiotik yang asal dibeli di warung. Nah, itu tugas kita sebagai perawat untuk memberikan edukasi bahwa tidak boleh sembarangan untuk minum antibiotik yang tidak sesuai dengan kondisi dari badannya. Saya nanti akan mempersingkat yang sudah diberikan oleh Dokter Sondang ya. Jadi saya cut nanti ya. Ini beberapa tadi antibiotik ya yang banyak ditemukan di rumah sakit terutama pada pasien-pasien yang dirawat dengan luka kronis ya. Terutama di ICU juga pasien dengan antibiotik yang diberikan dengan jangka panjang. Nah, ini beberapa tadi sudah diberikan oleh Dokter Sondang, maka saya tidak mengulang lagi ya, MRSA dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat ini sekian persen prevalensi sebagai latar belakang ya di rumah sakit ya, banyak sekali rujukan ya, sehingga risiko tinggi pada luka-luka yang dialami, baik itu luka pressure injury, luka diabetes, pasca dilakukan surgical debridement atau yang lain yang kita rawat di rumah sakit. Ya, oke. Kemudian eh, yang terbanyak ini sebenarnya adalah Escherichia coli ya. Nah, di Escherichia coli ini kita kan banyak ketemu tuh sepertinya banyak di air dan lain sebagainya. Nah, ini di Kalimantan ini sekedar sekilas aja ya, dan yang tertinggi adalah di Sumatera. Mungkin nanti perlu penelitian kenapa di sana tertinggi, ya. Oke, nah di era Superbug ini ya, sebentar saya kecilin dulu ini. Oke, saya kecilkan dulu. Nah, kenapa nih menjadi ancaman, ancaman terhadap eh, kebal ya? Kalau tadi juga Dr. Swan sudah bilang nih, kebal. Jadi kayaknya si bakteri ini atau si kuman ini dia tuh sudah bersuka cita ya, senang-senang dia karena nggak ada yang mempan. Kenapa? Karena memang kebanyakan, khususnya nih kalau pengamatan secara kesat mata ya, kita bisa melihat Indonesia ini bebas membeli antibiotik. Nah, ini yang bahaya. Bebas membeli di apotik ya, apotiknya kalau yang apotiknya memang benar-benar dia mempunyai SOP yang bagus, dia akan mengatakan bahwa harus dengan resep dokter. Tapi Indonesia banyak sekali di mana aja bisa beli, apalagi di Jakarta. Dia bisa beli dengan mudah gitu ya. Nah, ini adalah ancaman superbug yang berarti kondisi ketika infeksi menjadi ancaman superbug. Kenapa? Yang pertama, sulit diobati, membutuhkan antibiotik nantinya sudah di lini terakhir, yang ketika semuanya nanti sudah resisten dan lain sebagainya. Nah, ini mengakibatkan apa? Beresiko tinggi menyebabkan komplikasi bahkan sampai sepsis untuk menjadi kematian. Ya, hanya karena misalnya satu masalah luka.
ya, yang dari tadinya dia sudah bebas, akhirnya menjadi kebal semua. Akhirnya membingungkan atau membuat bagaimana tata laksana di rumah sakit atau tata laksana selanjutnya sehingga menjadi kebal semua. Nah, mengapa disebut ancaman? Yang pertama adalah biaya perawatan yang meningkat. Oke, kita jangan tepuk tangan dengan, oh ada kok BPJS. Kalau BPJS pun mengeluarkan biaya yang banyak, tentu nanti yang timpang juga akhirnya pemerintah gitu ya. Ya, jadi jangan tepuk tangan, wah ada dibayar kok. Tapi kan yang dibayar ini juga dilihat tingkatannya meningkat, pilihan terapinya sudah terbatas, bahkan mungkin nanti sudah tidak ada lagi nih yang bisa dipilih. Kemudian resiko penyebaran tinggi ya di fasilitas kesehatan. Jadi kita akhirnya menjadi pembawa masalah. Nah, yang lebih dalam lagi adalah akhirnya saking kebalnya kita bahas ini kalau di luka dia membentuk biofilm ya bahkan dan alat medis lainnya. Akhirnya dia tertutup di sana ya dan mengakibatkan mortalitas akhirnya meningkat karena pasien sudah rentan gitu. Nah, peran tenaga kesehatan dalam era superbug ini mengatasi ancaman superbug ini, yang pertama adalah perhatikan penggunaan antibiotik. Boleh nih, misalnya gini, kan itu dokternya yang kasih, tapi sebagai perawat yang bisa berkolaborasi, kita kan berkolaborasi ya. Kalau misalnya antibiotik sudah sekian lama, atau memang ini sudah diberikan berapa kali, namun kita punya hasil pengkajian dari yang kita lakukan intervensi, tidak ada perbaikan, kita boleh mengkomunikasikan dengan sejawat dokter. Itu namanya berkolaborasi ya. Lalu kemudian, bagaimana keadaan di rumah sakit atau di tempat kita atau di praktek mandiri kita? Apakah kita benar-benar melakukan hand hygiene? Nah, tadi kan dari air aja banyak banget tuh bakteri dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita melakukan hand hygiene dan lain-lain. Lalu kalau misalnya memang pasien-pasien ini mengalami penurunan kondisi dan lain sebagainya, maka perlu dilakukan isolasi untuk menghindari masuknya bakteri yang lain lagi. Ya. Lalu kemudian ada masanya kita melakukan debridement efektif pada luka yang namanya biofilm. Bisa dilakukan debridement oleh seorang WOC-ITN atau seorang perawat luka. Lalu atau memang ketika kita di dalam pengkajian perlu dilakukan surgical debridement, maka komunikasikan. Kalau ibarat kata ya, jadi kalau kita lihat atau kita pegang ada bola panas, segera lemparkan ke yang lebih ahlinya. Jadi jangan ditahan. Lalu wajib kita memberikan edukasi pada pasien bagaimana caranya supaya ancaman superbird ini tidak menjadi lebih parah. Oke. Nah, di di era peran superbird ini sebagai perawat kita adalah penjaga gerbang ya, penjaga gerbang yang memang di, dibutuhkan. Jadi jangan kata-kata ganti perban. Bukan ganti perban. Bedakan ganti perban dengan perawatan luka. Kalau ganti perban adalah hanya mengganti saja tanpa melakukan satu identifikasi atau pengkajian terhadap yang sedang kita lakukan intervensi. Tapi kalau perawatan luka adalah melihat mulai dari kondisi lukanya, warna dasarnya, adanya hal-hal yang ditemukan yang lain, adanya inflamasi, adanya sampai tadi ketemu nih, kenapa nih lukanya kita kok nggak maju-maju gitu ya. Hmm. Lalu kita adalah orang pertama yang mendeteksi tanda infeksi sistemik dan kita memegang kendali atas hand hygiene ini.
Ingat, dalam satu kelalaian mencuci tangan bisa memindahkan superbug dari satu pasien ke seluruh bangsal. Ya, sebegitu berbahayanya. Tapi kemarin kita untung ya ada COVID juga ini mengajarkan kita akhirnya kita cuci tangan gitu ya. Nah, kayaknya mesti di apa ya namanya ya dikasih peringatannya mesti kenceng gitu. Jadi sebenarnya jangan sampai harus seperti itu. Oke. Hubungan dengan biofilm apa sih di luka kronis ini? Tadi sudah tersinggung juga. Memang kita sekarang kan langsung nih, kita bukan yang memberikan antibiotik dan lain-lain. Bakteri membentuk biofilm, antibiotik sulit menembus matriks pelindungnya, resistensinya semakin meningkat, luka menjadi sulit sembuh ya. Kadang-kadang banyak nih yang konsul ke saya kirim foto, lalu kemudian mengatakan, ini kenapa lukanya kok nggak nutup-nutup, padahal merah semua. Kurang mengamati merahnya, merah yang bagaimana. Ternyata di sana kan sudah terbentuk si biofilm yang makin tebal, ya. Nah, seorang BOC-ITN ya, debridement rutin nih harus kontrol infeksi ketat, sangat penting untuk mencegah berkembangnya superbug ini. Nah, kalau boleh kita lihat ya, mungkin teman-teman juga, saya rasa pasti setiap merawat luka melihat ya adanya bahwa pertama-tama nih ada dulu biofilmnya masih tipis gitu ya. Dia masih kelihatannya masih seperti kulit biji salak, apa kulitnya salak gitu ya kan ada tuh masih tipis dia. Sehingga dia bisa diselamatkan dengan cepat. Dia melakukan adesi ya, lengket dia ya. Kemudian nanti dia juga melakukan yang mulai berkembang ya, berkembang lalu makin menebal dan akhirnya dia terjadi penyebaran di seluruh lukanya. Mestinya tadi di sini kalau di fase ini kita masih bisa evakuasi ketika kita lakukan di pengkajian awal. Nah, kenapa biofilm ini penting kita bahas? Jadi, biofilm ini merupakan satu perisai sampai dia tuh punya power banget ya, power banget. Dia melindungi bakteri menjadi 1.000 kali lebih tahan terhadap antibiotik dan antiseptik yang standar. Tuh, sebegitu dia kuatnya. Memang kalau kita amati luar biasa ya. Nah, jadi ini adalah biofilm adalah sarang bagi bakteri ya multi drug resistant organisme untuk bertukar materi genetik resisten. Ya, jadi perhatikan itu 1.000 kali lebih tahan. Begitu kuatnya dia. Oke. Nah, di dalam biofilm ini kalau nanti teman-teman perhatikan ya eh, betapa dia sangat tidak kelihatan gitu ya. Kayak apa ya? Samar-samar kalau kita tidak perhatikan ya. Dia membentuk tidak terlihat ukurannya juga mikroskopis ya, tapi kalau kita perhatikan nih seperti lapisan tipis mengkilat, tidak ada tanda dan gejala infeksi. Jadi kita merasa aman nih, nggak ada infeksinya kok. Jadi aman ini kita nggak apa-apa. Toh ada dressing-dressing yang kita letakkan, tetapi mungkin dressingnya sudah tidak sesuai. Kita tidak memperhatikan dari awalnya si biofilm. Bagaimana sih kenalnya? Kenalnya dengan si biofilm yang pertama adalah dia bentuknya pasti lendir dulu atau slav ya atau eksudat kita sebut. Adanya lapisan bening ya, kemudian eh, atau muncul nih kekuningan yang muncul kembali dengan cepat. Jadi coba perhatikan teman-teman yang sudah ikut sebagai perawat luka, ketika tadi misalnya mencuci luka ya, lalu kita tempelkan lagi kasa kasak ya menggunakan PHM. Begitu kita angkat dia sudah kuning. Bukan seroma ya, bukan seroma. Beda lagi. Kalau seroma kan cairan fisiologis dari tubuh kita ya. Kalau habis pembedahan. Tapi ini benar-benar dia keluar dan kalau kita perhatikan dengan kesat mata, mungkin kelihatannya hanya kuning aja. Memang ini harus dilihat secara dengan mikroskop ya.
Lalu kemudian yang berikutnya adalah kegagalan penyembuhan luka. Kita udah hitung nih dengan Wiener scale misalnya. Oh, mestinya targetnya sekian sembuh. Tapi dia tidak ada kemajuan, bahkan epitel pun tidak maju, ya. Tanda inflamasi kronis menetap, nyeri tidak kunjung hilang dan bau yang mulai muncul sehingga bau ini adalah satu apa sinyal yang menunjukkan bahwa kita sudah harus. Kemudian ini adalah saatnya kita melihat, mengkaji, kita sudah memantau apa nih yang harus kita lakukan selain kita komunikasi, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antibiotik. Nah, kalau misalnya kemarin antibiotik ini sudah diberikan, tapi kenapa kok masih belum ada kemajuan gitu. Nah, biofilm kalau kita lihat dengan kasat mata ya tidak tampak ya bagus-bagus aja aman. Lalu keluar dia lendirnya swab ini. Di hari keberapa? Bukan mesti di hari keberapa. Di hari kedua aja sudah numpuk seperti ini. Lalu kemudian kegagalan. Epitelnya tidak maju. Lukanya tidak mengecil. Mengecil segitu aja ukurannya. Lalu kemudian dia mudah berdarah ketika kita senggol. Mestinya ketika kita lakukan pencucian luka. Ketika kita mengevakuasi ya kotoran-kotoran dia mestinya tidak berdarah. Ya, tapi ini mudah berdarah. Nah, lapisan kekuningan ya, contohnya seperti ini yang saya bilang tadi, ketika kita cuci lukanya, baru sebentar kita tempel, itu dia udah langsung seperti ini. Mestinya kan enggak ya, gitu. Loh, ini sudah langsung seperti ini. Hanya dalam hitungan, bukan jam ya sebenarnya menit ya. Jadi kita taruh aja, kita kan kalau taruh PHMB itu hanya sekitar sampai 3 menit ya. Begitu kita angkat dia sudah seperti ini. Jadi jangan pernah tertipu dengan tampilan luka yang terlihat bersih tapi tidak kunjung menutup. Ada apa? Kita harus lebih mencermati. Jadi mohon maaf untuk teman-teman bukan hanya sekedar cuci. Cet, 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 selesai lendirnya habis, kita kasih yang lain-lainnya. Selesai, tapi tolong amati. Bagaimana nih? Apa ada sesuatu yang lain? Tanyakan, komunikasi. Tanyakan kepada pasien apa yang dirasa dan bahkan mungkin ada pemeriksaan yang lain. Misalnya kayak tadi leukositnya kah meningkat, kemudian adakah demam, adakah yang lain. Itu komunikasi penting. Sambil kita rawat juga sambil kita lakukan pengkajian juga. Nah, kita masuk ke nursing intervensi vs indikator penilaian untuk mengatasi superbug ini. Jadi meskipun kita jangan pernah bilang ya perawat kan kita cuma perawat, bukan. Tapi perawat adalah seseorang yang mampu juga berkolaborasi dengan multidisiplin berkat hasil dari pengamatan atau pengkajian kita terhadap salah satu atau di masalah yang kita hadapi. Nah, ini adalah beberapa, bukan beberapa ya, manajemennya ya, manajemennya. Contoh tadi kalau kita lihat Superberg yang sering ditemukan pada luka, ini tadi ya sudah juga sama dengan yang diberikan oleh Dokter Sondang. Nah, prinsip dasar manajemennya adalah kontrol sumbernya ya, source control. Kemudian nanti lakukan debridement agresif ya, apa itu debridement agresif nanti kita lihat. Terapi topikal antimikroba yang tepat ya, antibiotik sistemik berbasis kultur berarti kita sudah nanti kita mungkin yang bisa menganjurkan, menyarankan kolaborasi untuk dilakukan kultur ya. Kemudian pencegahan transmisi nosokomial, yuk kita lakukan mulai dari hand hygiene, menggunakan APD dan lain sebagainya dan alat-alat yang kita gunakan ya. Optimal kondisi sistemik pasien artinya kita bukan hanya melihat luka, tapi tadi lakukan pengkajian secara head to toe. Ya, apa yang dirasakan mulai dari keluhan subjektif, objektif, lalu kita menganalisa, lalu kemudian kita mempunyai planning apa yang harus kita planningkan. Kemudian evaluasi luka mulai dari ukurannya, kedalamannya, jaringan nekrotiknya, eksudat ada bau atau tidak, tanda inflamasi lokal, curiga adanya biofilm. Nanti kita gunakan dengan skor ya. Kemudian penunjangnya apakah ada hasil kultur atau uji sensitivitas
hitung lektosit ya, hasil dari laboratorium, CRP, kemudian proklasitosin, foto luka ya. Jadi memang bukan asal ngejepret luka, buatlah dokumentasi supaya bisa kita lakukan evaluasi ya. Lalu kemudian optimalkan kondisi pasiennya juga. Tanya kadar gulanya berapa. Kalau kita lagi rawat apalagi dengan DM ya, di bawah 200 ya. Jadi harus dipertahankan. Kemudian bagaimana dengan kebutuhan nutrisinya? Cukup tidak? Kalau tidak cukup, silahkan kalau memang tidak bisa diatasi sendiri, kita kolaborasi dengan nutrisi. Ya. Kemudian apakah albuminnya berapa nih? Kita udah lihat ada edema dan lain sebagainya, tapi kita nggak ngeh gitu dengan albumin dari si pasien kita. Kemudian yang paling penting lagi adalah kalau saya ditawar, Bapak rokoknya berhenti. Kalau nggak mau berhenti, oh saya kalau berhenti nggak bisa misalnya gitu. Saya lebih baik tidak rawat karena hasilnya nanti tidak akan maksimal. Jadi kita akad dulu, Bapak berhenti rokoknya bisa, kalau oke baru saya lanjut gitu ya. Lalu koreksi anemia. Kenapa? Anemia juga ini adalah memang yang mempersulit penyembuhan luka ketika juga dia HB tidak cukup. Bagaimana dia mau dapat nutrisi gitu ya. Lalu kemudian alur klinis sederhana, luka kronis. Kalau ada biofilm diapain? Kalau dilakukan debridement bagaimana? Bagaimana dengan antimikrobinya? Bagaimana kultur? Setelah dikultur diberikan antimikrobanya apakah membaik atau tidak, baik itu bio oral ataupun secara sistemik. Nah, bila indikasi ini baik, evaluasilah di hari ke-7 atau 14 atau setiap 2 minggu. Ya. Intervensi pertama adalah dengan debridement ya, terapi topikal antibiotik, sistemik, isolasi pencegahan penularan, optimalisasi kondisi sistemik. Nah, indikator keberhasilannya kita bisa lihat bagaimana penurunan eksudatnya, apakah dari minggu pertama, kedua, apakah masih sama seperti yang semula. Lalu perhatikan granulasi sehat. Granulasi sehat itu yang bagaimana? Apakah hanya merah saja, atau dia merah pucat, atau dia merah kalau yang sering kita lihat adalah sering merah seperti semangka segar gitu ya. Lalu kemudian bagaimana dengan bau ya? Penurunan ukuran luka, berapa persen dia menurun dalam 4 minggu. Jadi kalau kemarin misalnya 15 kali 15, kok diukur minggu depannya masih stuck di situ, masih panjangnya segitu, kedalamannya masih segitu. Itu perlu kita curigai. Lalu kemudian kalau memang, jadi kita nggak juga jangan bertahan di sendiri ya. Kalau tadi sudah kolaborasi dan lain sebagainya, kalau sudah melihat tanda-tanda adanya sepsis, nekrotisnya kok cepet dari pertama, misalnya kemarin masih di area masih 15%. Tiba-tiba 3 hari kemudian kok langsung jadi 40%. Ya, itu perlu kita curigai kematian jaringan di area yang sedang kita rawat. Ya, nyerinya atau bagaimana dengan gula darahnya yang tidak terkontrol. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman pasti tahu, perawat, sejawat semua, tanda-tanda sepsis ada, segeralah rujuk. Jadi jangan dipegang pola panas ya. Segera kirim rujuk supaya di rumah sakit bisa diatasi dengan lebih baik lagi. Nah, biofilm superbug ini tidak tampak jelas, sering kambuh bila ada brightment-nya tidak adekuat. Antibiotik saja tidak cukup, manajemen harus multidisiplin ya. Ini adalah manajemennya, jadi nanti teman-teman bisa di capture ini untuk dipelajari lagi. Lalu kemudian pengkajian luka secara komprehensif ya untuk biofilm. Ini juga mempermudah kita untuk melihat luka lebih dari 2 minggu, selap berulang, eksudat meningkat, granulasi rapuh. Itu tadi ya kalau kita cuci lukanya berdarah. Dicurigai biofilm, pakai gunakan atau wound cleansing ya, cuci luka ya. Kalau misalnya ya. Lalu kemudian debridement ini kunci utamanya. Kunci utama adalah bisa dengan autolitik, mekanik
enzimatik atau menggunakan benda tajam. Kalau rekan-rekan yang sudah mengikuti perawatan luka dasar, mungkin di sini sudah paham ya. Tapi nanti teman-teman yang belum mengikuti pelatihan perawatan luka, boleh juga nanti apa itu boleh silahkan ditanya ya. Dressing. Nah, dressing ini kan banyak ya. Kalau kita disodorin dressingnya, apalagi di rumah sakit. Kak, udah ada ini, kenapa harus ada ini? Udah ada ini, kenapa harus ada ini? Nah, inilah bahwa memang dressing yang kita gunakan ini seperti kita menggunakan baju. Ya, kalau memang hari ini kita acaranya misalnya ke pesta, ya pakai baju pesta. Hari ini kita kerja, pakai baju kerja. Jadi begitu juga pengamatan di luka. Kalau misalnya ketika kontrol di minggu kedua atau di minggu ketiganya ini tidak ada perubahan, maka dressing harus kita ganti. Jadi dressing ini harus sesuai dengan si lukanya. Kita mau keempat masih stuck, berarti kita harus ganti. Seperti itu ya, jadi pola pikirnya begitu. Atur moisture balance, monitoring 3 sampai 7 hari lagi. Apakah ada perbaikan? Kalau ada perbaikan, ya lanjutkan terapinya. Kalau tidak ada, ulangi debridement, evaluasi lagi sistemik, lalu kemudian tetap kolaborasi ya dengan multidisiplin dengan dokter. Nah, ini manajemen wound bed preparation. Jadi kalau tadi kita sudah lihat warna dasar lukanya bagaimana ya, sesuai dengan hasil pengkajian, berapa merah, kuning dan lain sebagainya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan tissue management. Jadi teman-teman sudah sering lakukan ya yang sudah mengikuti perawatan luka. Secara mekanikal. Nah, mekanikal. Kata siapa kasa nggak digunakan? Nah, ini kasa kita di sini sangat membutuhkan dia ya untuk mekanikal ini. Kita bisa lihat, kita bisa amati. Jadi kalau ngerawat luka jangan buru-buru ya, jangan kayak oh ini cuma selesai. Tidak, tapi kita mengamati nih. Ada apa nih di sini? Ya, sambil mengkaji berapa persen, berapa majunya. Atau kita lakukan juga bisa dengan autolisis atau dengan biologikal, enzimatik atau dengan surgikal. Nah, kemudian di informasinya ini kontrol infeksinya. Bagaimana dia mempertahankan keseimbangan. Bakteri terkontaminasi, terkolonisasi kah, aseptik topikal, antimikrobial, kultur untuk pemberian antibiotik secara kolaboratif. Tidak boleh ya kita memberikan ya. Moisture balance-nya tadi gimana? Ya, tinggalkan lagi, optimalkan dengan selecting dressingnya. Jadi dressingnya kita sudah harus punya di benak apa yang harus saya pakai, apa yang saya letakkan secara primary, secondary, lalu fiksasinya bagaimana. Lalu kemudian untuk support epitelisasinya ini apa nih yang kita lakukan. Nah ini kontrol biofilmnya mungkin harus dilakukan dengan surgikal ya atau dengan cara yang lain ya. Nah, debridement fisik ya, strategi ini untuk bertujuan merusak struktur fisik bakteri yang sudah rentan ini. Jadi jangan biarkan mereka berkumpul ya. Kita acak dia, kita rusak dia ya, bukan merusak lukanya, tapi merusak si biofilm tadi karena dia tadi kan dia bilang tuh, dia menutup nih, nutupnya kenceng dia kalau kita cuci pun itu dia malah mengkilat dia. Jadi diapain? Di debridement, ambil pinset, lakukan pengangkatan sedikit demi sedikit. Paling tidak nanti ada celah untuk masuk dressing antimikrobial. Ya, jadi ada celah di sana. Diangkat itu si biofilmnya. Pembersihan luka, cleansing menggunakan kalau mandi pakai sabun ya pakai sabun ya, sabun luka. Menggunakan cairan irigasi dengan surfaktan misalnya PHMB, polimetilen ya, lalu atau dengan yang lain. Lalu jangan langsung dicuci selesai. Kompres, berikan dia di situ sekitar 2 atau 3 menit supaya bisa memberikan action terhadap si biofilm tadi ya. Topikal antimikrobia penggunaan dressing Verac atau silver ya. Saya tidak menjual merek,
Jadi banyak sekali nanti dressing-dressing untuk antimikrobialnya. Maka kita cocokkan dengan kondisi luka. Mulai dari yang bawah sampai yang atas. Yang mana yang cocok. Jadi bukan gara-gara harga juga ya, tapi kecocokan dari si luka ini ya. Bukan berarti kalau udah mahal udah pas, belum tentu. Sama kayak antibiotik, belum tentu dia mahal berarti udah pas gitu. Ya, jadi penanganannya jangan lakukan sendiri, maka kita ada ini di tengah ya, multidisiplin dengan dokter. Bisa lakukan jika surgical debridement memang ya, pemberian dengan manajemen sistemik, lalu dengan apoteker ya, tadi kita sudah dengan dokter Sondang, pemberian penggunaan antimikrobialnya. Kalau misalnya dia belum ketemu hasil kulturnya, memang kultur kan 1 minggu ya, dan harganya juga memang kira-kira di angka 1 juta. Tapi kalau untuk penegakan diagnosa diperlukan, itu wajib dan harus ya. Nah, perawat di sini membutuhkan apa ya? Critical thinking untuk dressing yang digunakan. Mau pakai apa? Ya, apa yang harus kita letakkan di primer, apa yang harus kita letakkan di secondary, sehingga nanti bisa memampukan dressing yang kita gunakan ini hasilnya maksimal. Lalu mikrobiologi ya kita kirim supaya bisa mengidentifikasi bakteri dan resistensinya apa. Nah, sebagai perawat luka, kita juga bisa menganalisa ya, Wiener scale ada, kita hitung nih mestinya sekian hari nih. Berdasarkan hitungan waktu yang tidak sesuai atau memanjang, kita perlu mewaspadai ketika fase ini tidak ada kemajuan. Jadi memang actionnya yang diperlukan, ini nggak maju. Jadi bukan hanya sekedar cuci ini selesai, enggak. Tapi ini kenapa ya? Ini kenapa? Ini ada apa gitu ya. Itu perlu dikomunikasikan. Ini kultur mendeteksi tanda-tanda superbook itu perlu dengan peran dari seorang IPCN ya di rumah sakit. Biarlah dia jadi polisi, memang benar ya harus mengatakan cuci tangan di void momennya ya. Lalu kultur penggunaan antibiotik, antimikroba ya. Advokat pengobatan memastikan bahwa antibiotik sistematik hanya diberikan jika ada infeksi. Jadi sama tadi pendapatnya. Jadi antibiotik itu kalau nggak perlu ya nggak perlu. Ngapain gitu diminum, kasihan nih organ-organ kita yang lain ya. Monitoring terapi mengevaluasi efektivitas dressing, biofilm, disrupting secara berkala. Oke. Nah, ini coba lihat ini. Pada pasien ini coba yang resisten itu udah banyak ya. Yang masa yang masih sensitif itu hanya beberapa. Kita nggak tahu nih apakah minum antibiotiknya jar-jer-jor yang mana ini asak malu dan lain-lain. Nah, ini juga pengambilan kultur diperlukan juga teknik yang benar sehingga nanti ketika kita kirim hasilnya dapat akurat. Nah, teknik pengambilan kultur juga ada ya. Kemudian teknik misalnya dikirimnya ini lusa, bagaimana teknik penyimpanannya. Karena ini yang mendukung-mendukung supaya udah mahal, gak taunya gak ada hasil, tidak ditemukan. Oleh karena apa? Pengambilannya tidak sesuai dengan SOP atau tidak sesuai dengan cara yang harus pengambilan dari kultur. Sering ini kita gini, ini tidak ditemukan. Masa ia tidak ditemukan tanda-tanda secara pengkajian sudah ada. Dolor, kalor, rubor ada. Tapi tidak ditemukan. Berarti kita harus lihat evaluasi lagi cara pengambilannya. Jadi buatlah SOP cara pengambilan kultur yang benar untuk mendapatkan hasil yang akurat gitu ya. Oke, ini rencana ya. Gimana nih kita melakukan ini rencana intervensi kita harian. Jadi teman-teman kalau yang di rumah sakit atau di praktek mandiri, kita bisa menggunakan checklist seperti ini ya. Disrupsi mekanik apakah dilakukan penggosokan luka atau scrubbing untuk merusak biofilm? Kalau ya, lakukan. Apakah cairan irigasi menggunakan antiseptik ya, PHMB? Apakah menggunakan dressing yang sudah ada antimikrobanya? Apakah evaluasi superbugnya? Apakah ada tanda infeksi sistemik? Contoh misalnya demam,
lihat hasil leukositnya apakah semakin meningkat ya, hati-hati masuk ke sepsis. Edukasi, apakah pasien diedukasi untuk menyentuh luka tanpa cuci tangan. Jadi bukan hanya kita aja yang cuci tangan, kadang pasien itu gatel juga tangannya ya, dipegang-pegang ya. Ini objektif buat teman-teman yang di rumah sakit ketika handover ini bisa digunakan. Nah, ini adalah skor penilaian untuk resiko biofilm ya pada luka. Jadi teman-teman bisa lihat di sini lapisannya ini mudah kok caranya. Luka bersih, granulasinya merah segar, skornya 0. Terdapat slop tipis misalnya itu 1, slap tebal kuning keabu-abuan 2, permukaan berlendir, licin, mengkilap ini 3. Respon terhadap terapinya misalnya luka membaik ya, ini 0, perbaikan lambat itu 1, tidak ada perubahan itu lebih dari 2 minggu itu 2, memburuk meski terapi adekuat. Wah, sudah diberikan yang lain-lain, tapi dia tidak ada perubahan ya. Minimal tidak ada bau itu 0, eksudatnya sedang 1, eksudat banyak itu kental 2, bau khas infeksi persisten itu 3. Jadi teman-teman juga hidungnya sebagai perawat luka itu sebenarnya udah hafal ya, wah ini baunya, bau khasnya seperti ini gitu ya. Lalu kemudian luka akut ya, dia tuh tidak ada masalah, tapi dia sembuh, dia angka 0. Luka lebih dari 2 sampai 4 minggu itu 1. Luka lebih dari 4 minggu masuk ke luka kronis, ingat fase penyembuhan luka ya. Luka berulang di lokasi yang sama itu 3. Jadi kita lihat di sini interpretasi skor total ya. 0 sampai 4 ini berisiko rendah, artinya dia sembuh di fase penyembuhan luka akut ya. Curiga biofilm ringan 5 sampai 8, biofilm kemungkinan besar 9 sampai 12. Biofilm sangat mungkin memerlukan intervensi agresif, artinya harus konsul dan lain-lain sebagainya. Monitor lagi. Nah, ini adalah skornya. Nah, target penurunan skor kita harus 20 sampai 30% dalam 1 minggu. Eskalasi jika skor tetap tinggi lebih dari 7, segera konsultasi ke tim multidisiplin. Mau memberikan antibiotik, hal yang perlu dilakukan ya. Jadi kita juga perlu mengamati kondisi luka, stuck tidak maju sampai akhirnya kita menemukan bahwa memang ini secara kasat mata tidak kelihatan tapi biofilmnya tebal ya, tebal. Biofilm adalah dengan mekanik, perawat melakukan mechanical debridement menggunakan kasa steril dan cairan surfaktan ya untuk menggosok dan merusak struktur biofilm. Bukan merusak lukanya ya, tapi biofilmnya. Topikal mengaplikasikan kaksedomer misalnya dressing yang mampu menyerap cairan sekaligus menghancurkan biofilm secara perlahan. Nah, ini adalah memang intervensi yang kita lakukan. Nah, dressing antimikroba itu banyak sekali. Teman-teman silahkan baca. Jangan lupa selalu baca di komposisinya, berapa lama, apa yang harus dilakukan ya. Mekanisme dari ion perak ini atau EG, dia merusak membran dan DNA bakteri. Indikasi luka terinfeksi, resiko tinggi, eksudat sedang sampai banyak. Kemudian kelebihannya spektrum luas, beras positif negatif, efektif pada biofilm. Gunakan sesuai indikasi dan lakukan tetap evaluasi 2 minggu. Mau apapun yang digunakan tetap evaluasi di 2 minggu. Hasil setelah 2 minggu mestinya lapisan lendir hilang secara signifikan atau ya berubah. Jaringan granulasi merah segar mulai muncul di dasar. Luka epitelisasinya mesti maju. Ukuran luka mengecil, bau lukanya hilang dan eksudat terkendali. Ya. Jadi kalau mau evakuasi biofilm, gunakan dengan pinset ya, dengan teknik miring. Gak apa-apa, ini kita kan tadi memang diperlukan action yang luar biasa, kita ancurin mereka supaya nggak ngumpul di situ. Kita buang tanpa menimbulkan merusak jaringan yang bagus, granulasi yang bagus. Ini jelas banget ya, biofilmnya mengkilat dia. Ya, kalau enggak dia makin numpuk, makin tebal. Nah, prinsip pemilihan dengan antimikroba ya untuk seorang perawat luka, sesuaikan jumlah eksudatnya, evaluasi tanda infeksi lokal, kombinasikan dengan debridement rutin ya, kunci kontrol. Jadi setiap kita mencuci luka, lakukan debridement,
Evaluasi efektivitas dalam 10 sampai 14 hari. Hindari penggunaan jangka panjang tanpa indikasi yang jelas. Poliuretan foam antimikroba adalah jenis busa yang mampu harus menyerap eksudat secara efektif, memberikan antimikroba ya di area luka, membantu mengontrol bakteri, potensi biofilm, sering dipakai pada luka kronis seperti ulkus, vena diabetik, luka tekan dan lain sebagainya. Struktur busa poliuretan menyerap cairan ya, jadi nanti dia udah ada antimikrobanya, sekalian eksudatnya diserap dan juga mengatasi bakteri-bakteri yang di sana. Dia menekan pertumbuhan ya, sambil menjaga eh, kelembapan dari si luka yang kita harapkan dia adalah untuk support healing dari si luka tersebut. Nah, ini dia. Ini ada beberapa case tadi. Kita sepertinya melakukan perlawanan terhadap benteng tak kasat mata ya. Ini salah satu contoh dengan case tadi. Dia diagnosanya luka kaki diabetik di tumit kanan sudah 4 bulan. Kondisi luka awal berukuran 15 ya, oral selama 3 minggu, namun luka tidak mengecil. Hasil kultur menunjukkan, nah kita lakukan kultur, dia menunjukkan bahwa ini MRSA ya, Staphylococcus aureus, salah satu jenis dari Superbug ini. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, seperti ini. Kelihatan banget ya, woi, eksudatnya luar biasa, bau, dan lain sebagainya. Nah, pasien, ini perlu banget kenapa saya bikin di sini, edukasi kepada pasien atau keluarganya, bahwa memang untuk yang seperti ini kita nggak bisa dulu sampai di 3 hari ya. Jelaskan bahwa cairan lendir bukan sekedar kotoran, tapi koloni bakteri yang kuat. Penting kepatuhan jadwal ganti balutan. Jadi harus sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Bukan juga sehari 3 kali ya, tapi ini kalau yang seperti ini 2 hari aja. Bukan juga pagi sore, bukan juga setiap hari. Enggak. Kalau enggak nanti kita dressing yang kita tempelkan itu enggak respon dia karena baru kita taruh udah dibubarin. Baru kita taruh udah dibubarin. Jadi biarkan dia bekerja untuk mengatasi mikroba di sana. Sehingga di 2 hari itu kita udah buka, dia sudah berkurang lagi. Kemudian jangan lupa edukasi nutrisi, kebutuhan protein ya sangat diperlukan untuk mendukung sistem imun untuk melawan biofilm dari dalam. Ini perlu banget ya edukasi ini. Nah, nursing intervensi untuk kasus seperti di atas tadi, di M pertama yaitu kita lakukan mencuci luka, jangan lupa lakukan dulu hand hygiene ya, hand hygiene dulu ya, before dan after. Luka, siapkan PHMB. Di M kedua ini kita lakukan mekanikal ya, untuk biofilm yang ada di situ kita eh, buang ya, evakuasi ya. Lalu kemudian di M ketiga kita bisa memilih silver dressing ya sebagai primary dan secondary-nya untuk menyerap eksudatnya bisa sampai baru di hari pertama sudah berceceran. Kita pikirkan poliuretan yang pas untuk menyerap eksudat yang sekian banyak. Lalu perlu nggak yang lain? Mungkin kita memerlukan adjuktif treatment yang lain, misalnya infrared, ozon. Mungkin perlu NPWT dan lain-lain. Nah, mainkan di sini sesuai dengan kondisi luka. Ayo kita berpikir kritis apa yang harus kita lakukan, komunikasikan dengan pasiennya. Jika setuju, yuk kita lakukan. Jadi untuk melakukan ini bukan karena, oh ya pakai dressing ini karena kita dapat sponsor ini bukan, tapi lihat kondisi lukanya gitu ya. Nah, contoh ini infrared ya kita buat ya atau dengan teknik mencuci lukanya ini saya putar sebentar ya supaya kelihatan bahwa mencuci luka itu bukan ditap-tap ya, bukan di siapkan semua keperluan kita. Dressing yang mana nih yang mau kita pakai? Apa yang kita mau lakukan?
ya cuci. Ini kerja sendiri ya. Mohon maaf, jadi sendiri ya, siapkan aja sendiri. Jadi memang tanpa melanggar PPI ya. Oke, itu perlu gunakan. Mau pakai APD yang bagaimana itu dikondisikan dengan situasi. Nggak mesti juga kalau kalau kita harus harus menggunakan gaun kah, harus ini kah? Ya karena memang saat ini kalau kita ngerawat luka kayak rambutnya kewer-kewer atau apa itu nggak enak. Nah, kita lakukan seperti itu. Nah, ini ya tanpa berdarah ya lukanya ya. Jadi kita nggak ngerusak si jaringan yang sudah bagus itu. Oke ya. Cuci sampai dia bersih. Lendirnya banyak ya. Nah, ini kita acak-acak dia si lendirnya ini si apa namanya? Biofilmnya itu supaya terevakuasi. Oke, banyak ya. Jadi bukan darah yang biasa, tapi lendir yang eh, memang harus dievakuasi. Saya percepat ya. Nah, perhatikan ini. Ini memang kelihatannya sepele, tapi saya mengevakuasi si biofilm tadi supaya dia nggak makin tebel. Ya, nah tuh keangkat dia. Seperti itu. Tapi tidak merusak jaringan yang ada di situ. Kalau berdarah minor ya enggak apa-apa toh, kan kesenggol ya, namanya juga di luka. Nah, seperti itu. Nah, ini yang menghambat-menghambat kita evakuasi supaya dia cepet nih maju. Secara kasat mata kelihatannya baik-baik aja, nggak ada apa-apa gitu ya. Wah, kalau kita diemin dia makin tebel. Oke ya, itu saya percepat lagi. Lalu kita lakukan ozon ya. Ozon juga penting ya untuk mematikan mikroba dia sebagian. Jadi caranya banyak. Macam-macam nih. Gimana caranya supaya lebih cepat gitu ya. Oke. 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 Nah, akhirnya tadi si pasien tadi juga ini akhirnya kita lakukan setuju dengan menggunakan NPWT. Baiklah kita lakukan NPWT ini juga karena masih produktif ya. Jadi kita lakukan NPWT. Kemudian ini ya keluar lendir dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian nah ini nanti negatif pressure ini bisa digunakan pada luka-luka yang eksudatnya banyak ya. Vakum ya untuk mengeluarkan eksudat, terapi teknik dengan menggunakan selang yang kita masukkan ke area luka dan ini juga membuat luka ini memang lebih cepat sembuh. Ya, ini seperti ini kerjanya dia kita menggunakan busa ya supaya dia keluar granulasi ini juga dia cepat muncul. Kita bisa buktikan nanti di sini. Nah, ini action dari NPWT ini meningkatkan kebersihan ya penanganan, penggantian perbannya jadi 4 hari kalau tadi dia 2 hari ya. Batu percepat penyembuhan minimal edema intraseluler, mendorong mikrovaskularisasi, pembentukan jaringan granulasi, penghilangan eksudat lebih cepat ya dari permukaan luka, meningkatkan suplai darah ya, jadi akhirnya dapat nutrisinya lebih baik, pemilihan kelembapan yang memadai, pengurangan beban mikroorganisme pada permukaan luka, mobilisasi dini pada kenyamanan dan pastinya lebih nyaman. Nah, ini juga ya kita masih kerja bakti ngeluarin si biofilm. Oke, ini teknik-teknik yang lain. Nah ini udah nggak bisa kita ganti lagi. Ini tidak bisa, oke ganti lagi ya. Cuci luka, ozonisasi, antimikroba primer, dressing secondary, fiksasi, edukasi, nutrisi. Itu udah sepaket ya supaya dapat hasil yang baik. Nah, pemilihan dressing yang tepat, cara kita membalut juga oklusif ya sehingga tidak merusak yang lain nih. Jadi cantik dia ya. Nah, oke, semakin mengecil ukurannya jadi tidak stuck ya, bagus biofilm, antibiotik kolaborasi, nutrisi dan lain sebagainya. Kita kerja bakti
untuk perang dengan si biofilm yang atau dengan superbug ini. Nah, hasilnya luar biasa ya, dia rata, epitelisasinya maju, dan alhamdulillahnya pasiennya bisa bekerja dengan baik dan sudah baik, tidak perlu dilakukan skin graft lagi, epitelisasinya maju cepat ya. Oke, nah ini juga beberapa pasca amputasi seringkali kita temukan yang seperti ini ya. Oke ya, jadi jangan lupa amati apa yang ada di luka ini, apakah kita perlu kolaborasi untuk kultur dan lain sebagainya atau pemberian antimikroba yang harus kita ganti di minggu ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, epitelisasinya maju dan akhirnya dia bisa menutup ya. Nah, perhatikan, bukan hanya keluar lendir-lendir, ini sih biasa di luka keluar seperti ini. Tapi adanya biofilm, adanya resistensi terhadap antibiotik yang digunakan. Jadi perlu sekali kewaspadaan untuk kita untuk memperhatikan setiap penanganan pada luka yang dihadapkan oleh seorang perawat luka. Ya, jadi kalau memang sudah menjadi perawat luka, harus berpikir kritis untuk kemajuan-kemajuan yang kita lihat setiap hari. Oke, nah kesimpulannya tantangan Superbug memang nyata, tapi biofilm bisa dikalahkan dengan kewaspadaan klinis dan strategi disrupsi yang tepat. Mari kita jadikan pencegahan infeksi sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan perawatan luka. Ya, ini penting. Biofilm adalah penghambat utama penyembuhan luka di era modern ya. Deteksi dini didasarkan pada asesmen klinis yang lebih jeli oleh perawat. Strategi disrupsi, fisik debridement adalah kuncinya. Kolaborasi dengan tim peran perawat sebagai manajer luka sangat krusial dalam melawan ancaman superbug. Oke, ini dari berbagai sumber saat ini. Iya, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ibu moderator. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Siap, terima kasih Nurse Tioma yang sudah memberikan paparan materi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu mungkin boleh kita beri applause dulu untuk Nurse Tioma nih, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Nah, bisa agar bisa berdiskusi langsung dengan Nurse Tioma. Boleh suaranya kecil, iya Bapak Ibu tadi sudah saya di awal sudah saya sampaikan kalau suara saya sedikit agak kecil dulu karena masih masa pemulihan. Jadi Bapak Ibu mungkin dapat dimengerti sedikit. Baik, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Yang pertama ini dari Pak Jundi. Nurse, kalau pasien udah dapat antibiotik sistemik namun luka tetap stagnan, harus gimana ya Nurse? Nah, ini mungkin Nurse Tioma boleh langsung berikan jawabannya. Silakan Nurse. Mas Judi ya, Mas Judi dari mana? Boleh loh open mic-nya. Oke, terima kasih buat pertanyaannya dari Mas Jundi ya. Jadi kalau misalnya pasiennya sudah mendapatkan antibiotik, seringnya memang seperti itu. Apalagi di rumah sakit pasti udah dapat antibiotik. Tapi ketika kita melihat kondisi luka yang tidak maju atau stagnan di situ, kita perlu komunikasi. Yang pertama adalah kita menyarankan kolaborasi untuk dilakukan yang namanya kultur. Karena kalau kita cuma bilang gini, dok, itu lukanya nggak maju-maju, nggak sembuh-sembuh, gimana ya? Atau kita nih yang rawat sendiri ya. Sarankan untuk pasiennya kita ambil kultur. Boleh nggak kalau intervensinya kita lakukan langsung, misalnya kultur ketika pasiennya setuju atau keluarganya setuju. Kenapa berhubungan dengan biaya ya? Biayanya kan mahal, 1 juta ya. Dan hasilnya juga kira-kira 1 minggu. Tidak apa-apa. Nanti hasilnya ini kita rujuk ke dokternya. Malah dokternya lebih senang. Oh, ada ini. Sehingga dokternya memberikan eh, terapinya sudah sesuai dengan yang ada di hasil kultur tadi.
lebih bahagia loh. Pasiennya senang, lukanya bisa sembuh ya. Dokternya juga senang karena memberikan terapinya sudah sesuai dengan hasil yang ada. Nah, teman-teman sendiri yang merawat luka juga luar biasa nanti ngelihatnya. Oh, ternyata ya, itu dia tadinya kalau ibaratnya kita kayak jalan kaki ya, ini kayak naik pesawat Z gitu. Jadi memang berpikir kritis itu perlu, apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau memang teman-teman misalnya gini, pengalaman ini kan ada di tingkat bukan bukan mengatakan tidak bisa ya, tapi kolaborasilah dengan yang lebih sudah banyak pengalaman atau lebih senior lah ya, boleh ya kita bilang lebih senior. Sehingga nanti jalan keluarnya gitu. Jadi begitu ya Mas Jundi ya, semoga terjawab. Terima kasih Oke, Mbak Uli. baik. Terima kasih Nurstioma untuk jawabannya. Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan selain dari Mas Jundi? Adakah yang lain? Atau mau raise hand bisa berdiskusi dengan Nurstioma? Apakah ada? Ini sepertinya sudah cukup paham ya tadi karena sudah diberikan kasus-kasus yang sangat luar biasa dari Nurse Tioma. Jika memang, oh ini sudah ada nih, ada lagi dari Kahaps. Izin bertanya Nurse, pada saat terkena luka, apa rekomendasi nutrisi dan pantangannya? Nah, silakan Nurse Tioma untuk Oke, jawabannya. terima kasih Mas Habs. Sebenarnya kalau untuk nutrisi tidak ada pantangan kecuali alergi ya. Misalnya kalau di awam kan, tapi di era modern janganlah kalau kita sebagai perawat atau kita pelayan di kesehatan ya, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur, nanti gatel. Itu udah nggak ada ya. Tapi sebagai perawat kita memahami apa isi protein dari telur, berapa banyak yang harus dia makan, ikan, sayur, mineral dan lain sebagainya. Tidak ada pantangan. Kalau dia misalnya nggak ada penyakit yang lain, misalnya diabetes. Kalau diabetes ya sesuai dengan takaran yang diberikannya, makan tepat waktu. Itu diabetes yang paling susah sebenarnya. Apalagi kalau dia tidak terkontrol gulanya. Nah, kita maininnya di situ tuh. Kita harus tekan. Diabetesnya angka kadar gula darahnya harus di bawah 200 gitu ya. Tapi dia bisa meningkat. Nah, edukasi lagi cara dia. Kalau dia belum paham atau bagaimana, kita kolaborasi lagi dengan nutrisi. Jadi nggak ada pantangan ya kecuali alergi atau nggak doyan. Kalau nggak doyan ya jangan dipaksa gitu ya. Gitu Mas Hans, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nurse Tioma. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada lagi, mungkin saya tutup sesi diskusi bersama dengan Nurse Tioma. Selanjutnya, saya ingin mendengarkan closing statement dari Nurse Tioma. Silakan, Nurse. Izin, Nurse, masih di unmute, di mute. Nah, closing statement saya sebenarnya ada di sini tadi. Ya, nih. Luka yang bersih adalah langkah awal kemenangan melawan kuman. Mari bekerja sama untuk memberikan perawatan yang terbaik. Ya, dimulai dari diri kita sendiri dulu untuk melakukan apa? 5 moment hand hygiene dan seterusnya. Ya, Oke, terima kasih. baik. Terima kasih Nurse Tioma yang sudah memberikan paparan materi yang sangat luar biasa dan juga closing statement yang juga tidak kalah luar biasa dari paparan materinya. Bapak Ibu, mungkin saya ingin minta foto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk on cam. Kita akan foto bersama dengan Nurse Tioma. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Nurse Tioma yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan juga dengan topik-topik menarik bersama dengan Solusi Medical Event. Sehat selalu Nurse Tioma. Sampai jumpa di lain waktu. Baik, terima kasih Mbak Uli. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Iya. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar dan amal ibadahnya juga dapat yang banyak.
Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Nurse.